Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Salihah dengan NIM 24059020231, mata kuliah Farmakologi Gizi dengan dosen pengampu Ibu Itza Mulyani SKM MPH. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang interaksi obat dan zat gizi pada masa kehamilan, sebuah topik penting yang berpengaruh langsung pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Nah, yang pertama saya akan membahas apa sih itu interaksi obat dan zat gizi pada masa kehamilan. Interaksi obat dan zat gizi adalah hubungan antara obat yang diminum oleh ibu dengan nutrisi dari makanan atau suplemen. Keduanya itu dapat saling mempengaruhi, baik memperkuat, melemahkan, atau bahkan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Interaksi bisa terjadi ketika makanan mengubah penyerapan obat atau ketika obat mengganggu metabolisme zat gizi. Maka dari itu, pemahaman mengenai interaksi ini sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Nah, yang kedua itu ada zat gizi yang sangat penting pada masa kehamilan, yang dimana pada masa kehamilan kebutuhan gizi ibu itu meningkat. Ada beberapa zat gizi utama yang sangat penting. Yang pertama itu ada asam folat, yang dimana asam folat membantu pembentukan sel darah merah yang mencegah cacat tabung saraf pada janin. Nah, kekurangan asam folat bisa membuat perkembangan otak dan tulang belakang janin itu tidak sempurna. Selanjutnya itu ada zat besi, yang dimana zat besi dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin. Ibu yang kekurangan zat besi sangat rentan mengalami anemia. Kondisi ini membuat ibu mudah lelah, pusing, dan beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Selanjutnya ada kalsium, yang dimana kalsium ini untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Kalau asupan kalsiumnya kurang, tubuh ibu akan dipaksa mengambil kalsium dari tulangnya sendiri, sehingga ibu bisa mengalami pengeroposan. Selanjutnya itu ada vitamin D, yang dimana vitamin D ini berperan membantu penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D ini, kalsium tidak dapat diserap dengan optimal. Selanjutnya itu ada protein, yang dimana protein sangat penting untuk pertumbuhan jaringan tubuh janin. Kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan bayi dan memperbesar risiko lahir BBLR. Selanjutnya itu ada omega 3, yang dimana berguna untuk perkembangan otak, sistem saraf, dan retina mata janin. Nah, selanjutnya yang ketiga ada obat yang umumnya diberikan kepada ibu hamil. Jadi tidak semua obat itu aman diberikan untuk ibu hamil. Karena itu obat yang harus diberikan harus benar-benar disesuaikan oleh resep dokter. Obat yang biasanya digunakan pada ibu hamil itu yang pertama ada vitamin dan mineral prenatal. Nah, biasanya itu berbentuk kombinasi seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin D, dan mineral lainnya. Yang kedua itu ada suplemen zat besi. Karena anemia pada ibu hamil itu sering terjadi, dokter biasanya memberikan suplemen zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Yang ketiga itu ada paracetamol, yang dimana diberikan untuk meredakan rasa nyeri atau demam. Nah, ini semua itu termasuk obat yang aman untuk ibu hamil, asalkan sesuai anjuran dan dosis dokter. Selanjutnya yang keempat ada jenis interaksi obat dan zat gizi. Nah, interaksi obat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada obat mempengaruhi zat gizi, dan yang kedua ada zat gizi mempengaruhi obat. Nah, kita di sini akan membahas yang pertama dulu, yang jenis interaksi obat dan zat gizi. Nah, yang pertama itu ada obat mengganggu penyerapan zat gizi. Contohnya itu adalah antasida, yang dimana digunakan untuk mengurangi asam lambung. Antasida ini bisa menghambat penyerapan zat besi sehingga membuat ibu beresiko mengalami anemia. Nah, yang kedua ada obat mempercepat metabolisme vitamin. Contohnya itu rifampicin, obat untuk pengobatan TBC. Obat ini biasanya menurunkan kadar vitamin dalam darah sehingga tulang ibu biasanya menjadi lebih rapuh. Yang ketiga ada meningkatkan pembuangan zat gizi. Contohnya obat diuretik. Obat ini membuat ibu kehilangan mineral penting seperti kalium dan magnesium melalui urin. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kram, otot, dan lemas. Dua itu ada interaksi zat gizi dengan obat. Nah, yang pertama ada kalsium menghambat penyerapan obat. Contohnya itu kalsium yang mengganggu penyerapan tetrasiklin. Jenis obatnya itu antibiotik. Kalsium mengikat antibiotik sehingga obat menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua ada makanan tinggi vitamin K mengurangi efek obat pengencer darah. Nah, contohnya itu sayuran hijau seperti bayam dan brokoli mengandung vitamin K yang dapat mengurangi efektivitas warfarin. Jika obat tidak bekerja dengan optimal, maka risiko pembekuan darah itu meningkat. Yang ketiga ada makanan tinggi lemak memperlambat penyerapan obat. Nah, ada beberapa obat bereaksi lebih lambat bila dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang berlemak. Padahal ada beberapa obat yang sebaiknya diserap dengan cepat agar efeknya itu optimal.
Yang kelima, ada dampak interaksi pada ibu dan janin. Nah, yang pertama ada dampak pada ibu. Interaksi obat dan zat gizi yang tepat tidak dapat menyebabkan yang pertama ada anemia, kekurangan energi, gangguan tulang, dan lain-lainnya. Nah, ini itu sangat berbahaya karena kesehatan ibu mempengaruhi kondisi pada janin. Yang kedua ada dampak pada janin. Nah, dampak pada janin bisa lebih serius seperti resiko lahir prematur, cacat pada sistem saraf, BBLR atau berat badan lahir rendah, gangguan tumbuh kembang anak, dan gangguan perkembangan otak. Nah, inilah alasan mengapa penggunaan obat pada masa kehamilan itu tidak boleh sembarangan. Yang keenam, ada cara pencegahan interaksi obat dan zat gizi. Ada beberapa cara agar interaksi yang tidak diinginkan itu terjadi. Yang pertama, ada konsultasi sebelum mengkonsumsi obat. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat apapun tanpa petunjuk dokter, termasuk obat yang bebas. Yang kedua itu mengatur waktu konsumsi obat dengan suplemen. Misalnya, obat diminum di pagi hari dan suplemen diminum di siang hari, agar penyerapannya itu tidak saling mengganggu. Nah, yang ketiga itu ada mengikuti dosis yang sudah dianjurkan. Dosis yang berlebihan bisa membahayakan janin, sedangkan dosis yang kurang dapat membuat obat tidak bekerja. Setelah saya menjelaskan materi tadi, inilah kesimpulannya. Jadi, interaksi obat dan zat gizi pada masa kehamilan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. Penggunaan obat yang tidak tepat atau kombinasi yang tidak sesuai antara obat dengan makanan dapat berpengaruh besar pada kesehatan ibu maupun perkembangan janin. Dengan edukasi yang benar, konsultasi dengan rutin ke tenaga kerja, serta menjaga pola makan yang seimbang, resiko interaksi ini dapat diminimalisirkan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan mengenai pentingnya interaksi obat dan zat gizi pada masa kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.